Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah lebih dari setengah cabang-cabang iman. Jadi kalau Nabi pernah menyampaikan bahwa kita mau jadi orang yang bertakwa harus sabar. Mau jadi orang yang istiqomah harus sabar. Mau menjadi orang yang taat harus sabar. Mau menjadi orang yang mulia akhlaknya sabar. Hampir seluruh cabang iman dalam agama kita itu didapatkan dengan sabar. Sehingga Allah sering tuh menyebutkan di antara ciri-ciri orang yang beriman itu adalah orang yang sabar dalam ujian. Bahkan Allah membedakan orang mukmin dengan orang munafik itu dari sudut kesabarannya. Di surat Al-Ankabut misalnya Allah menyebut bahwa orang mukmin itu adalah orang yang sabar ketika diuji. Sedangkan orang munafik, orang yang mengeluh dan berputus asa terhadap ujian. Makanya bab sabar ini bab yang sangat penting sekali untuk kita dapatkan. Kita pelajari supaya Allah Subhanahu wa taala mengakui kita termasuk orang beriman. Karena enggak semua orang yang mengaku beriman itu ternyata benar-benar beriman. Kalau dia enggak punya bukti bahwa dia orang beriman, maka Allah akan komen wa ma hum bimu'minin. Maka ada juga di dalam surat Al-Hujurat orang A'rabi bilang gini, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ada orang Badui bilang ke Rasulullah, amanna, kami beriman. Kata Allah bilang ke dia, Muhammad kasih tahu ke dia, lam tu'minu, sama sekali kamu belum beriman. Kamu baru masuk Islam, belum beriman sama sekali. Karena iman belum terbukti dan belum ada di dalam hati kalian. Ternyata enggak semua orang yang mengaku beriman Allah like. Apakah manusia berpikir akan dibiarin aja ngomongin kami telah beriman? Akan dibiarin aja ngaku-ngaku sementara dia belum diuji. Nah, sekarang kita belajar gimana cara ngulik sabar. Biar sabar kita layak untuk bisa pakai brand-brand iman. Begitu dikasih musibah, begitu dikasih ujian, kita lulus, dapat satu bonus, 1 poin nih dari Allah. 10 kali diuji, 10 kali lulus, berarti 10 poin. Begitu sering lulus, nanti kita punya ranking. Ternyata dia ranking nomor 1 di dunia, mukmin terbaik. Dikasih ujian sakit, juara, dapat poin. Dikasih ujian pekerjaan, juara, dapat poin. Dikasih ujian sosial, muamalah, akhlak, juara lagi, dapat poin lagi. Dikasih ujian perasaan, juara lagi, poin lagi, terus saja ngepoin. Lama-lama punya ranking. Itu yang kita belajar dari sabar. Kemudian ada rankingnya, ada yang namanya ulul azmi, 5 terbaik, terhebat di antara terkeren di antara nabi. Nah, kalau kita tanya, kenapa 5 orang nabi ini, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi terbaik? Karena mereka punya poin-poin sabar yang lebih dibandingkan nabi-nabi yang lain. Ujiannya lebih berat, kesabarannya lebih luar biasa. Padahal ada nabi yang sabar dengan sakit, yaitu Nabi Ayub. Ada yang nabi sabar dengan istrinya, yaitu Nabi Lut. Tetapi tetap aja 5 nabi ini sabarnya di atas rata-rata nabi-nabi yang lain. Sehingga karena poin sabarnya tinggi, bukan cuma diaku sebagai hamba Allah yang mukmin, bukan cuma nabi, tetapi ulul azmi. Itu lewat sabar. Makanya kalau dibilang sesungguhnya iman itu sabar, sabar itu iman, benar juga kata ulama kayak gitu. Apa itu iman, Ustaz? Iman itu sabar. Sabar itu apa? Iman. Itu tahu aman. Itu kembaran tuh. Kalau kita mau bicara iman, wajib sabar. Kalau kita bisa bersabar, insya Allah itu didasari dengan keimanan. Jadi gimana caranya nih biar kita pas ngeposting brand-brand iman, brand-brand tauhid, Allah enggak komen kita dengan komen Muna_fake. Tapi komen Allah adalah ulaika
ulaika humus shadiqun. Benar tuh kata Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah mukmin sejati. Gimana caranya biar bisa sabar? Setidaknya dari para ulama diajarkan 3 cara supaya kita bisa sabar. Ini cara praktisnya biar sabar. Pertama, kalau pengen sabar, perbanyak sujud, perbanyak ruku, perbanyak sholat. Begitu kita masuk kompetisi hidup, ada masalah, langsung sholat. Wudu, sholat 2 rakaat. Terserah mau dikasih nama apa. Mau sholat sunnah mutlak, mau sholat taubat, mau sholat hajat, mau sholat galau. Sholat galau itu apa? Sholat istikharah. Itu sholat galau, kan galau nih, bingung mau milih yang mana. Bahasa fikih istikharah, bahasa anak muda galau. Mau sholat request apa? Hajat. Mau sholat move on teh taubat. Jadi pengen move on lah, saya mau udah nggak mau kayak gitu-gitu lagi ya, saya mau yang lebih halal daripada saya banyak dosa. Udah move on aja deh, lupain yang lalu atau lupain sesuatu yang nggak dibolehkan sama Allah. Hijrah, move on, shift. Caranya dengan taubat. Terserah nama fikihnya apa, itu mah urusan fikih. Yang penting sholat aja. Sebelum kita ribut dengan fikih, oh nggak ada itu boleh dan tidak, belajar dulu nanti. Yang penting kita sholat. Kalaupun nggak ada namanya, disebut dengan sholat mutlak, bebas. Selain waktu yang dilarang, boleh kapan aja.